Kaisar Pedang yang Mengejutkan. 6241. Berdiri di kejauhan, Lin Bai memandang Ce Jing dengan acuh tak acuh. Sejauh ini, dia masih tidak mengerti apa tujuan Ce Jing melakukan ini. Ce Jing memeluk tubuh Bao Yun dengan sedih, air mata menggenang di matanya. Mungkin itu karena ketidaksabaran, mungkin itu pengkhianatan terhadap saudaranya, yang membuatnya merasa sangat sakit hati. Tapi kemudian, Lin Bai menemukan pemandangan yang mengejutkan. Dia melihat fluktuasi kekuatan muncul dari tubuh Ce Jing, dan darah yang belum mengering di tubuh Bao Yun menguap dengan cepat saat ini, berubah menjadi jejak asap merah darah, yang diserap oleh kekuatan di tubuh Ce Jing. Tidak lama kemudian, tubuh Bao Yun berubah menjadi mumi. Tanpa ragu-ragu, Ce Jing mengulurkan tangannya dan mencakar ke arah perut Bao Yun. Telapak tangannya menusuk tubuh seperti pedang tajam, menggali buah dao di tubuh Bao Yun. Kemudian, dia membuka mulutnya dan memakan buah dao itu hidup-hidup. Memakan, Lin Bai mengerutkan kening. Buah dao setiap pendekar adalah keberadaan paling unik antara langit dan bumi, dan mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Jika ditelan seperti ini, hampir tidak ada yang bisa menyerap kekuatan buah dao kecuali klan penelan langit. Terlebih lagi, alasan mengapa buah dao disebut buah dao adalah karena aturan langit dan bumi terkandung di dalamnya, dan kekuatan dalam buah dao setiap pendekar berbeda dan tidak bercampur. Tentu saja, itu juga bisa ditelan dan digunakan secara langsung, tetapi metode ini akan membuat platform Taois berdebu, pikiran akan kacau, dan kegilaan akan hilang. Paling buruk, itu akan dianggap sebagai kematian. Tetapi Ce Jing tidak mati. Sebaliknya, setelah dia menelan buah dao Bao Yun, lukanya sembuh dengan cepat, dan momentumnya yang lamban menjadi tiranil lagi saat ini. Bahkan kekuatannya saat ini lebih ganas dan mendominasi daripada kekuatan puncaknya. Apakah ini metode yang kau gunakan untuk memurnikan Shenzong? Lin Bai terkejut sejenak, dan secara bertahap mengerti apa yang dilakukan Ce Jing. Ini seharusnya warisan ortodoks Shenzong. Guru Serigala benar. Setelah memulihkan kekuatannya, Ce Jing, dengan seringai kejam di bibirnya, menyeka darah dari sudut mulutnya dengan tangannya, dan menyeringai sinis pada Lin Bai, ini adalah warisan ortodoks dari teknik pemurnian Shenzongku. Teknik pemurnian roh. Otot-otot di tubuh Ce Jing berkedut, dan kekuatannya meningkat tajam. Warisan langsung sekteku, Shen Shen Jue, adalah teknik magis yang memurnikan semua roh di dunia dan merebut segalanya. Sungguh tindakan tak berdaya sepertiku untuk langsung menelannya. Aku benar-benar dipaksa ke dalam situasi putus asa oleh Tuan Serigala. Ini bahkan lebih kebetulan lagi. Ce Jing mencibir, Shen Shen Jue, yang kupraktikkan di Shenzong memiliki beberapa hubungan dengan klan Tuntian. Bukan hal yang sulit bagi Lord Wolf untuk melihat bahwa kekuatan seni pemurnian dewa dan klan Tuntian dimaksudkan untuk menjarah dan melahap segala sesuatu dari orang lain. Itu karena, Ce Jing tersenyum dingin, para leluhur Shen Shenzongku pernah menangkap beberapa anggota klan Tuntian hidup-hidup, mempelajari mereka siang dan malam, dan kemudian menyadari, Shen Shen Jue, dari misteri kekuatan mereka. Senyum di sudut mulut Ce Jing sangat kejam, Shen Shenzong, Shen Shen Jue, kata, Shen Shen, di dalamnya juga berasal dari ini. Lin Bai akhirnya mengerti bahwa ketika dia melihat tindakan Ce Jing, dia merasa sedikit familiar. Ini memang mirip dengan kekuatan klan Tuntian. Tetapi berbeda dari klan Tuntian, kekuatan klan Tuntian dapat menghancurkan segala sesuatu di dunia, memurnikan esensinya, dan membuang semua ampasnya. Namun, dalam seni pemurnian ilahi dari Sekte Pemurnian Ilahi, baik esensi maupun ampasnya, mereka akan memakannya sekaligus, dan kemudian memurnikannya dengan bantuan latihan. Sambil mendapatkan intinya, kau juga akan mendapatkan ampasnya. Apa yang dikatakan Ce Jing? Seni pemurnian dewa adalah teknik yang diciptakan oleh para senior Sekte Pemurnian Dewa yang menangkap beberapa anggota klan Tuntian dan mempelajarinya siang dan malam, meniru kekuatan penyerapan. Oleh karena itu, rangkaian latihan ini juga memiliki efek yang sama sekali berbeda dari kekuatan penyerapan. Lebih tepatnya, itu bukan penyerapan, tetapi pemurnian. Ce Jing memurnikan ki dan kekuatan darah Bao Yun, menyebabkan luka fisiknya secara bertahap pulih, dan memurnikan buah daunnya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Menarik, Lin Bai tersenyum tipis, menatap Ce Jing dengan dingin. Ekspresi Ce Jing berubah muram, para senior saya di Sekte Pemurnian Dewa mempelajari klan Tuntian dan menciptakan seni pemurnian dewa. Jika saya dapat membawa Tuan Lang kembali ke Sekte Pemurnian Dewa, mungkin saya akan dapat berlatih seni pemurnian dewa lebih cepat. Aku benar-benar tidak menyangka akan bertemu klan Tuntian lain di wilayah Chu. Ekspresi Ce Jing menjadi semakin gila. Kau, Lin Bai menyadari maksud kata-katanya dan bertanya, siapa kau? Selain aku,
apakah kau telah menangkap anggota klan Tuntian lainnya? Lin Bai merasa sedikit khawatir, karena setahunya, setidaknya ada 2 anggota klan Tuntian di wilayah negara Chu, salah satunya adalah dirinya sendiri, dan yang lainnya adalah Leng Xingguang. Leng Xingguang telah membuat kesepakatan dengan Lin Bai sebelum ulang tahun Kaisar Chu untuk bertemu Lin Bai di Chu, tetapi sampai sekarang, Lin Bai belum pernah menunggu kedatangan Leng Xingguang. Dengan reputasi Lin Bai saat ini di wilayah negara Chu, sekalipun Leng Xingguang tidak sampai ke ibu kota kekaisaran, dia hanya perlu memasuki wilayah negara Chu untuk mengetahui di mana Lin Bai berada. Namun Leng Xingguang tidak datang, dan Lin Bai juga khawatir sesuatu terjadi padanya. Benar, Che Jing mencibir, Tuan Lang adalah klan Tuntian kedua yang kami temui di wilayah negara Chu. Yang pertama kami temui setelah memasuki wilayah negara Chu, hehe, butuh banyak usaha untuk menangkapnya. Wajah Lin Bai menjadi muram, siapa orang yang kau tangkap itu? Siapa namanya? Siapa namamu? Che Jing berpikir serius, dan dia berkata, jangan khawatir, Tuan Serigala. Ketika aku membawa Tuan Serigala ke wilayah utara, kau pasti akan bertemu dengannya. Sekarang, biarkan Tuan Serigala melihat kekuatan seni pemurnian dewa. Che Jing tiba-tiba menyerbu ke depan, dan meninju Lin Bai tepat di depan pintu. Dengan suara keras, Che Jing menghancurkan semua kelopak dan kepingan salju di depannya dengan satu pukulan, dan kekuatan besar itu langsung menghantam wajah Lin Bai seperti serigala yang menerkam harimau. Dia awalnya adalah orang dengan basis kultivasi terkuat di antara ketujuh orang itu. Saat ini, ia baru saja memurnikan kekuatan darah dan buah Dao Bao Yun, kekuatannya telah meningkat, dan kekuatannya bahkan lebih luar biasa. Tuan Serigala, setelah Che Jing memukul Lin Bai hingga terpental, ia mencibir dengan penuh kemenangan, seni pemurnian dewa memiliki 2 efek. Pertama, memurnikan lawanmu, menjadi nutrisi, dan meningkatkan kultivasimu sendiri. Kedua, itulah metode rahasianya. Che Jing berkata dingin, seni pemurnian dewa dapat memurnikan lawan dalam sekejap, dan menggunakan metode rahasia untuk secara paksa meningkatkan kekuatan kultivasi sendiri. Ini adalah seni pemurnian dewa dari Sekte Dewaku. Apakah itu lebih kuat dari kekuatan melahapmu? Meskipun Che Jing bangga, kekuatannya juga berlipat ganda dengan cepat, yang membuat Lin Bai merasakan tekanan yang sebanding dengan alam Dao Guo. Kali ini, Che Jing tidak menggunakan buah Dao Bao Yun untuk meningkatkan kultivasinya, tetapi menggunakan metode rahasia pemurnian Shenzong untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya dengan buah Dao Bao Yun. Che Jing awalnya memiliki basis kultivasi tingkat atas, yaitu alam buah Dao Tai, tetapi sekarang dengan menggunakan metode rahasia, kekuatannya telah mencapai buah Dao Luo. Hehe, Lin Bai tersenyum kecut, aku ingin mempertemukan mereka berdua dan melihat metode pemurnian Shenzong, tetapi aku tidak menyangka akan ada keributan sebesar ini. Jika aku tahu lebih awal, aku tidak akan mempertemukan mereka. 6242. Kekuatan mendekati alam Dao Guo Luo Agung. Setelah memurnikan buah Dao Bao Yun serta Qi dan darah, Che Jing menggunakannya untuk melakukan metode rahasia pemurnian dewa, yang membuat kultivasinya berlipat ganda seolah-olah potensinya telah diaktifkan dalam waktu singkat. Saat ini, kekuatan Che Jing telah mendekati alam Dao Guo Luo Agung. Lihat trik apa yang kau punya sekarang. Che Jing membuka mulutnya dan meraung sambil menyerang Lin Bai dengan ganas. Setelah menggunakan metode rahasia, dia berpikir bahwa Lin Bai pasti bukan lawannya. Di hadapan kekuatan absolut, trik apapun hanyalah awan yang lewat. Hanya jalan buntu yang menunggu Lin Bai. Dengan suara keras, Lin Bai terlempar oleh pukulan Che Jing, memuntahkan darah dari mulutnya, dan kekuatannya yang dahsyat juga merobek beberapa retakan di domain Dao Tuntian. Hahaha, Lin Bai, matilah. Melihat Lin Bai lemas, Che Jing tertawa terbahak-bahak, dan mengayunkan tinjunya lagi untuk membunuh Lin Bai. Di ruang gelap, Lin Bai terlempar ke belakang beberapa kali sebelum menstabilkan tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, dan melihat adegan mobil itu datang lagi. Kali ini, Lin Bai tidak gentar membabi buta, tetapi menatap Che Jing dengan dingin. Sayang sekali, kau mungkin bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri, tetapi kau tidak melakukannya. Kalau begitu, kau akan tinggal selamanya. Dengan kekuatan Che Jing saat ini, jika dia tidak ingin membunuh Lin Bai dalam hatinya, tetapi menghancurkan domain Dao Tuntian dengan seluruh kekuatannya dan melarikan diri, dia mungkin bisa membuat celah di domain Dao Tuntian. Tetapi mereka tidak melakukannya. Pertama, itu karena setelah melakukan metode rahasia pemurnian dewa, kepercayaan dirinya berlipat ganda, dan dia berpikir bahwa Lin Bai pasti akan mati. Kedua, itu karena Lin Bai memaksanya untuk membunuh Bao Yun, dan dia ingin membalas dendam atas kematian Bao Yun.
Terserah kau, sekarang hanya ada jalan buntu. Wajah Cejing tampak ganas, dan seluruh tubuhnya bergetar karena kekuatan, merobek celah di domain Dao Tuntian dan menyerang Lin Bai. Jika bukan di dalam domain Dao Penelan Langit, pukulan ini sudah cukup untuk menghancurkan kehampaan. Wajah Lin Bai tampak muram, dan pada saat pukulan Cejing hendak mengenai tubuhnya, ia mengepalkan telapak tangannya ke depan, dan sebuah telapak tangan hitam besar muncul tanpa suara, menggenggam Cejing. Menelan 5 hukum, seinci persegi di telapak tanganmu. Wajah Cejing berubah drastis, dan ia merasakan kekuatan mengerikan yang mengalir dari segala arah, membuat bulu kuduknya berdiri. Dikelilingi oleh kekuatan ini, ia tampak seperti orang yang tenggelam, jatuh ke jurang dasar laut, sekeras apapun ia berjuang, ia tidak dapat naik ke permukaan. Telapak tangan hitam besar terulur dari segala arah, dan kontur telapak tangan itu perlahan menjadi jelas, memungkinkan Cejing untuk melihat telapak tangan raksasa yang muncul di ruang ini. Di depan telapak tangan itu, adegan mobil sangat kecil, seperti semut. Saat tangan itu perlahan mengepal, Cejing tertahan di telapak tangannya tanpa perlawanan, dan kekuatan penindas yang mengerikan datang dari segala arah, menghancurkan daging dan darahnya menjadi puing-puing, menghancurkan tulangnya berkeping-keping, dan akhirnya kehilangan jiwanya. Mulai hancur berkeping-keping. Ah! Terdengar jeritan melengking dari adegan mobil. Dia menggunakan semua cara yang ada di tubuhnya, semua saluran sihir dengan kecepatan penuh, dan mengeluarkan semua senjata sihir, tetapi mereka tidak dapat menghancurkan jejak tangan besar ini, dan mereka tidak dapat menyelamatkannya dari masalah. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat dia dihancurkan menjadi puing-puing. Aku meminta untuk terakhir kalinya. Di telapak tangan raksasa itu, Cejing menggertakkan giginya dan berjuang untuk bertahan, tetapi meskipun begitu, dia masih merasakan nyeri yang menusuk di seluruh tubuhnya, dan mendengar suara samar tulangnya patah. Pada saat ini, suara Lin Bai terdengar lagi, siapa nama anggota klan Tuntian yang kau tangkap? Dari mana asalnya? Cejing berada di telapak tangannya, dan tubuh fisiknya telah diremas hingga berubah bentuk. Lin Bai, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Kau sepertinya tidak mengerti pertanyaanku. Kalau begitu, haruskah kita menggunakan lebih banyak kekuatan? Lin Bai meningkatkan kekuatannya, perlahan mengepalkan telapak tangannya. Ah! Terdengar jeritan melengking lagi, Cejing sudah merasa bahwa tubuh fisiknya telah mencapai batasnya. Jika dia terus mengepalkan telapak tangannya, dia akan hancur menjadi puing-puing oleh telapak tangan itu. Biar ku katakan, bisakah kau membiarkanku hidup? Cejing bertanya dengan tergesa-gesa. Kau tidak berhak bernegosiasi denganku. Lin Bai menjawab, perlahan menutup kedua telapak tangannya. Kau hanya bisa bertaruh apakah aku akan cukup baik hati untuk mengampuni nyawamu setelah kau memberitahuku. Hati Cejing campur aduk, dia tahu bahwa bahkan jika dia memberitahu Lin Bai, dia tidak akan bisa selamat dari tangan Lin Bai. Tapi apakah dia punya pilihan? Jika dia tidak memberitahu Lin Bai, dia akan langsung mati. Jika dia mengatakannya, mungkin akan ada titik balik. Namanya Leng Xingguang. Setelah Cejing mengambil keputusan, dia segera menjawab, kami bertemu dengannya secara kebetulan ketika kami memasuki wilayah negara Chu, dan menemukan kekuatan pemangsa di dalam dirinya. Ketika Lin Bai mendengar ini, wajahnya langsung gelap. Orang yang mereka tangkap benar-benar Leng Xingguang. Lin Bai bertanya dingin, di mana Leng Xingguang sekarang? Apakah di ibu kota kekaisaran? Tidak, jawab Cejing, setelah kami menangkap Leng Xingguang dan memastikan identitasnya, kami segera mengirimnya secara diam-diam ke wilayah utara. Jika dihitung dari waktu sekarang, seandainya tidak ada kecelakaan, dia sekarang berada di ruang bawah tanah di dalam area terlarang Sekte Pemurnian Dewa Utara. Leng Xingguang dibawa kembali ke wilayah utara oleh Sekte Pemurnian Dewa. Ini merepotkan. Setelah selesai berbicara, tetapi tidak mendengar suara Lin Bai, Cejing segera berkata, jika kau ingin menyelamatkan Leng Xingguang, aku bisa membantumu. Aku adalah murid inti Shen Shenzong, dan aku memegang posisi tinggi di sekte ini. Aku bisa menggunakan identitasku untuk memasuki area terlarang Shen Shenzong dan membantumu menyelamatkan Leng Xingguang. Cejing memanfaatkan kesempatan itu dan menjelaskan kepada Lin Bai bahwa dia masih berguna dan berharga, dan meminta Lin Bai untuk tidak membunuhnya untuk sementara waktu. Syaratnya juga sangat menarik, dan Lin Bai benar-benar ingin menyelamatkan Leng Xingguang. Pada saat itu, Lin Bai juga tahu betul bahwa jika dia membiarkan Cejing pergi saat ini, dia tidak hanya tidak akan membantunya, tetapi juga akan memperburuk keadaan. Setelah ia terbebas dari masalah, ia akan memberitahu Shen Shenzong tentang berita itu, dan Shen Shenzong pasti akan datang untuk mengejar dan membunuh Lin Bai dengan segenap kekuatannya. Apakah kau pikir aku akan mempercayaimu? Tanya Lin Bai dengan sinis.
Aku bisa dipercaya, kata Cejing dengan tergesa-gesa, jika Lin Bai tidak mempercayainya, maka ia pasti akan mati. Tidak perlu, Lin Bai mencibir. Tidak, tidak, Lin Bai, Tuan Serigala, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Melihat penolakan Lin Bai, Cejing segera memohon ampun. Lin Bai perlahan mengepalkan telapak tangannya tanpa ekspresi, hanya untuk mendengar suara, bang, suara yang tajam, seolah-olah gelembung telah meledak. Dengan lambaian tangan Lin Bai, telapak tangan hitam besar yang muncul di domain Dao penelan langit menghilang. Telapak tangan itu tersebar, tetapi sosok Cejing telah lama menghilang. Daging dan darahnya telah dimurnikan oleh kekuatan pemakan di domain Dao penelan langit, hanya menyisakan tumpukan tulang busuk dan sebuah kantung penyimpanan. Jiwa dan buah daunnya hancur berkeping-keping dan lenyap. Lin Bai mengangkat tangannya untuk menyimpan tas penyimpanan, wajahnya tampak sedikit sedih. Sayang sekali, aku ingin menggunakan metode rahasia, pencarian jiwa, untuk melihat ingatannya. Tapi terlalu berbahaya untuk melakukannya. Mungkin dia punya kartu lain di dalam dirinya. Jika aku memberinya kesempatan lagi, mungkin aku akan jatuh terperosok ke dalam jurang. 6243. 7 orang, 4 di antaranya sudah berhasil ditangkap. Tinggal 3 lagi. Lin Bai menyimpan tas penyimpanan perlengkapan adegan mobil, berbalik, dan menghilang ke dalam kegelapan yang luas. Di bagian lain Tuntian Daoyu, seorang wanita tua berwajah keriput berjalan terhuyung-huyung di ruang gelap ini dengan tongkat. Langkah kakinya berat, dan tongkat di tangannya mengeluarkan suara, gedebuk-gedebuk, baja yang berbenturan di kehampaan, bergema dalam kegelapan, yang terdengar sangat aneh. Dia berjalan maju dengan bingung, dan matanya yang tua dan berkabut penuh dengan kebingungan dan ketidakpahaman. Tiba-tiba, langkah kakinya berhenti, dan tongkat di tangannya juga tersangkut di kakinya. Wajah tuanya muram, dan matanya menatap lurus ke depan. Batuk-batuk, dia batuk 2 kali, dan berkata dengan suara serak dan muram, apakah sekarang giliran orang tua ini? Jadi, Tuan Lang sudah berurusan dengan Yuner, Cejing, dan Bao Yun. Di depan matanya, seorang pemuda tampan berwajah seindah giok berjalan keluar dari kegelapan dan muncul di hadapannya. Apakah kau tahu bahwa ketiga orang itu sudah mati? Lin Bai sedikit terkejut ketika pemuda itu keluar. Bagaimana wanita tua itu tahu bahwa ketiga orang lainnya sudah mati? Latihan yang dilakukan oleh tubuh tua ini sangat sensitif terhadap napas orang lain. Wanita tua itu berkata dengan suara rendah, baru saja, napas yang kutinggalkan pada ketiga orang lainnya tiba-tiba menghilang, dan aku tahu mereka sudah mati. Benar, Lin Bai mengakui dengan murah hati, giliranmu selanjutnya. Teknik guru serigala sungguh cerdas. Wanita tua itu tiba-tiba merasa terharu, pemilik bentuk tertinggi, anggota klan Tuntian, pendekar pedang jenius nomor 1 di Chu, pewaris pendekar pedang abadi King Lian, dan masih memiliki pencapaian yang tak terduga di atas ranah Dao. Sungguh mengagumkan. Wanita tua itu tampaknya tidak berbohong, suara dan nadanya memang penuh kekaguman dan penghargaan kepada Lin Bai. Meskipun lidahmu pandai hari ini, kau tidak akan lolos dari kematian. Lin Bai tidak akan membiarkannya hidup hanya karena pujiannya dalam beberapa kata. Hei, wanita tua itu menghela napas pelan, aku tahu aku bukan tandingan Tuan Serigala, jadi aku pasti akan mati hari ini. Tapi sebelum aku mati, aku punya satu permintaan lagi yang tidak berperasaan, dan Tuan Serigala harus menyetujuinya. Dia tidak peduli dengan Lin Bai, dan berkata pada dirinya sendiri, aku memiliki hubungan ibu anak dengan Wei Zuo, bisakah aku meminta Markis Serigala untuk mengizinkan lelaki tua itu bertemu kembali dengan putraku yang tidak berguna sebelum dia mati. Nada suaranya sangat sungguh-sungguh dan sepertinya dia tidak berbohong. Lin Bai hampir tersentuh olehnya. Namun Lin Bai teringat adegan di mana Cejing memurnikan Bao Yun, dan langsung menebak apa yang ingin dilakukan wanita tua itu. Hehe, jika aku tidak menceritakan tentang latihan Cejing dalam memurnikan para dewa, mungkin aku akan tergerak. Sayang sekali, Lin Bai mencibir, aku sudah melihat penggunaan seni alkimia dewa pada Cejing, jadi tentu saja tidak mungkin bagiku untuk mengirim seorang pria bernama Wei Zuo kepadamu. Ekspresi suram muncul di wajah keriput wanita tua itu, dan niat membunuh memenuhi pupil matanya yang tua dan keruh. Dia tidak menyangka bahwa Cejing telah melakukan Sen Sen Jue di depan Lin Bai. Dia berpikir untuk menggunakan kebohongan untuk menipu Lin Bai dan mengirim Wei Zuo ke pihaknya. Pada akhirnya, apakah Wei Zuo memurnikan daging dan buah daunnya, atau dia memurnikan daging dan buah daun Wei Zuo, setidaknya satu orang dapat dijamin untuk melawan Lin Bai. Tetapi sekarang Lin Bai telah mengetahui tipu dayanya, tentu saja tidak mungkin baginya untuk mendapatkan keinginannya.
Wanita tua itu juga tahu bahwa tipu dayanya telah terbongkar, dan segera mengayunkan tongkatnya tiba-tiba, kekuatan ilahi meledak, dan kekuatan mengerikan menyerang Lin Bai. Lin Bai segera mengubah arahnya di domain Dao Penelan Langit, tidak hanya menghindari pukulan wanita tua itu, tetapi juga langsung muncul di depannya. Cahaya pedang putih salju dari pedang iblis melesat menembus kegelapan, dan memenggal kepala wanita tua itu. Tubuh dan kepala wanita tua itu terpisah, dan dia jatuh ke dalam kegelapan. Selama jatuh, daging dan darah serta buah daunnya secara bertahap dimurnikan oleh kekuatan yang melahap dan disuntikkan ke dalam tubuh Lin Bai. Masih ada dua lagi. Lin Bai berbalik dan pergi, sosoknya menghilang ke ruang gelap lagi. Dua yang tersisa adalah dua pemuda, satu adalah pria yang pemarah, dan yang lainnya adalah pria bernama Wei Zuo. Tempat hantu terkutuk ini, bagaimana aku bisa keluar? Lin Bai, di mana kau bersembunyi? Keluar dan matilah. Di area gelap, seorang pria pemarah melancarkan teknik saluran ilahi, membombardir ruang di sekitarnya dengan ganas. Tampaknya mereka ingin menggunakan kekuatan kasar untuk segera menghancurkan domain Tun Tiandao. Namun pada akhirnya semuanya sia-sia, tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dia coba, dia tidak dapat mengguncang domain Tun Tiandao sedikitpun. Kekuatan kultivasinya jelas jauh lebih buruk daripada Cejing. Setelah memurnikan Bao Yun, Cejing memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari alam Tun Tiandao, tetapi dia melewatkan kesempatan itu dan akhirnya dibunuh oleh Lin Bai. Pria pemarah ini terus membombardir ruang hampa di sekitarnya, dan kekuatan spiritual di tubuhnya juga cepat terkuras. Setelah beberapa saat, dia lelah dan kehabisan napas dan tidak banyak kekuatan spiritual yang tersisa di tubuhnya. Saat ini, Lin Bai, mengenakan pakaian putih, perlahan muncul di hadapannya. Lin Bai. Begitu melihat Lin Bai, dia langsung melompat, dengan wajah garang dan penuh amarah, kura-kura kecil akhirnya keluar. Lin Bai meliriknya, dan mendapati wajahnya pucat dan berkeringat. Jelas sekali dia telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritualmu hampir habis. Pria yang kesal itu juga menyadari situasinya, dan dia sedikit bingung, dan pada saat yang sama dia mengutuk Lin Bai. Kapan dia tidak bisa keluar? Mengapa dia keluar sebelum kekuatan spiritualnya pulih? Lalu kenapa? Itu sudah cukup untuk membunuhmu. Pria yang kesal itu tertawa dingin, kalian para pendekar yang tinggal di zona nyaman wilayah timur sepanjang tahun tidak akan mengerti. Para pendekar wilayah utara kami telah berada di lingkungan yang sulit sepanjang tahun. Untuk bertahan hidup, kekuatan kami jauh melampaui kalian. Meskipun aku tidak memiliki banyak kekuatan spiritual sekarang, satu gerakan saja sudah cukup untuk membunuhmu. Tidak sulit untuk mendengar dari nada bicaranya bahwa ia sangat meremehkan para pendekar di wilayah timur. Menurutnya, ada banyak sekali tanah subur di wilayah timur, dan semua pendekar menikmati surga dalam kedamaian. Mereka telah melupakan kesulitan bertahan hidup, dan kekuatan mereka jauh lebih lemah daripada para pendekar wilayah utara. Pendekar dari wilayah utara berbeda. Mereka bertahan hidup di lingkungan yang sulit sepanjang tahun, bertarung melawan langit, manusia, dan monster. Sederhananya, para pendekar dari wilayah utara telah bertarung melawan dunia sejak mereka lahir. Mereka memiliki banyak pengalaman dalam bertahan hidup dan bertempur, yang memang jauh melampaui para pendekar di wilayah timur. Tapi itu tidak jauh melampaui Lin Bai. Hehe, Lin Bai tersenyum menghina, dan bahkan berbicara ketika ia hampir mati, tetapi Lin Bai tidak berniat memberinya kesempatan, jika kau bisa menangkis pedangku, aku akan mengampunimu hari ini. Hanya kau, pria yang mudah tersinggung itu tersenyum menghina, aku tidak hanya bisa menangkis pedangmu, aku juga bisa membunuhmu. Lin Bai enggan berdebat dengannya, apakah kau siap? Apakah kau siap? Apakah kau siap melapor ke neraka? Pria yang mudah marah itu bertanya dengan sinis. Otot-otot di sudut mata Lin Bai berkedut, dan niat membunuh dengan cepat muncul di alisnya. Kali ini, dia tidak bicara omong kosong, dan langsung menyerang. Pedang iblis itu menarik keluar kilat secepat kilat dalam kegelapan, dan melesat ke arah pria yang mudah marah itu. Oh! Dalam ekspresi ketakutan pria yang mudah marah itu, kepalanya terangkat, darah mengalir deras dari lehernya, dan memercik ke domain Dao Tuntian. Sosok Lin Bai muncul di belakangnya, ia mengulurkan tangan dan meraih tas penyimpanan itu, kekuatannya tidak terlalu bagus, tetapi mulutnya cukup kuat. Setelah menyimpan tas penyimpanan itu, Lin Bai berjalan pergi. Pria pemarah yang tubuh dan kepalanya terpisah itu berlumuran daging dan darah, dimurnikan oleh kekuatan melahap, dan menghilang di alam Dao menelan surga. 6244. Kakak Cejing. Adik Yuner. Di ruang gelap dan dingin itu, ekspresi Wei Zuo semakin ketakutan,
terutama teriakan yang datang dari waktu ke waktu membuat bulu kuduknya berdiri. Tempat angker ini terus-menerus menyerap kekuatan spiritual dan kekuatan fisikku. Wei Zuo tampak muram, memeriksa kondisinya sendiri, dan konsumsi kekuatan spiritualnya meningkat. Jika dia tidak bisa mempertahankan pertahanannya, kekuatan itu akan menyerap darah di tubuhnya. Sudah hampir 2 jam, dan aku belum bertemu siapapun. Rasanya seperti aku berdiri diam. Wei Zuo tampak marah, dan hatinya semakin gelisah. Saat dia menjelajah ke depan, dia memanggil nama temannya, dan pada saat yang sama dia waspada terhadap lawannya di kegelapan. Dalam kondisi ketegangan mental yang tinggi untuk waktu yang lama, hati daunnya semakin mendekati ambang kehancuran. Akhirnya, setelah hampir 2 jam penjelajahan tanpa tujuan, sesosok manusia muncul di depannya lagi. Seorang pria berjubah putih bulan berdiri di depannya, seolah menunggunya datang. Wei Zuo menegang, dan perlahan mendekat, barulah ia melihat dengan jelas wajah orang itu, bukan temannya, tetapi musuhnya. Lin Bai. Wei Zuo menyipitkan matanya dengan tajam. Kau yang terakhir. Lin Bai tersenyum menawan saat menatap Wei Zuo. Yang terakhir. Wei Zuo menggumamkan kata-kata ini, dan terus mengingat jeritan dan siksaan menyakitkan yang baru saja didengarnya, dan tak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa ke-6 orang lainnya mungkin telah mati di tangan Lin Bai. Tapi dia masih tidak mau mempercayainya, dan berteriak pada Lin Bai, hahaha, tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Bagaimana mungkin kau, seorang prajurit lemah dari wilayah timur, bisa menandingi kakak senior Che Jing dan yang lainnya? Lin Bai, trikmu untuk menipu orang benar-benar ceroboh. Wei Zuo tertawa, kau pikir kau bisa menipuku seperti ini? Ia memasang senyum mengejek di wajahnya, tetapi Lin Bai masih bisa melihat kepanikan di matanya, dan semangatnya telah tegang terlalu lama, sehingga ia berada di ujung kekuatannya dan di ambang kehancuran. Orang pertama yang kubunuh adalah lelaki tua itu, yang kau sebut Huo tua. Orang kedua yang akan kubunuh adalah gadis yang kau sebut Yuner. Yang ketiga adalah Che Jing, yang keempat adalah seorang wanita tua, dan yang kelima adalah seorang pemuda yang kasar. Dan yang terakhir, Lin Bai merinci urutan kematian ketujuh orang itu, untuk mengalahkan garis pertahanan terakhir Wei Zuo, membuatnya menghancurkan dirinya sendiri. Wei Zuo teringat akan teriakan yang terdengar dari ruang gelap tadi, dan ditambah dengan apa yang dikatakan Lin Bai, ia tak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa apa yang dikatakannya mungkin benar. Bagaimana dengan adik Bao Yun? Wei Zuo berkata dingin, adik Bao Yun belum mati, dan aku juga bukan yang terakhir. Kau ingin berbohong padaku? Wei Zuo tetap bersikeras bahwa Lin Bai menipunya, dan ini adalah satu-satunya batas yang harus dipegang teguh oleh hatinya. Tetapi kata-kata Lin Bai selanjutnya benar-benar menghancurkan Wei Zuo, ketika hati daunnya langsung runtuh, Bao Yun tidak mati di tanganku, tetapi di tangan Che Jing. Che Jing membujuk Bao Yun, memanfaatkan ketidaksiapannya, dan menyerangnya dari belakang, menghancurkan jantung Bao Yun, lalu menggunakan metode rahasiamu untuk memurnikan Shenzong. Kekuatan Che Jing meningkat seketika, tetapi sayangnya, dia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri, tetapi ingin membunuhku, tetapi malah aku yang terbunuh. Bao Yun sudah mati, di tangan Che Jing, dan kau memang yang terakhir. Wei Zuo tercengang. Meskipun ia sangat enggan mempercayai perkataan Lin Bai sangat teliti dan hampir tanpa celah. Terutama ketika Lin Bai menyebutkan bahwa Che Jing menggunakan metode rahasia pemurnian Shenzong untuk memurnikan Bao Yun, hati daunnya hancur, dan ia tahu bahwa apa yang dikatakan Lin Bai itu benar. Che Jing melakukan hal-hal ini. Wei Zuo terstunet sejenak, dan tiba-tiba emosinya hancur, dan kepanikan yang terpendam di lubuk hatinya meledak. Air mata kesedihan dan keputusasaan terukir di wajahnya, dan ia tiba-tiba berlutut dalam kegelapan. Tuan Serigala, kumohon, jangan bunuh aku, selama kau tidak membunuhku, aku akan melakukan apapun untukmu. Setelah Wei Zuo jatuh pingsan, ia benar-benar kehilangan semangat bertarungnya, berlutut di tanah dan bersujud memohon belas kasihan Lin Bai. Lin Bai tidak terburu-buru untuk bertindak, tetapi bertanya, apakah kau menangkap anggota klan Tuntian ketika kau tiba di wilayah Chu? Ya. Wei Zuo mengangguk berulang kali, dan menceritakan semua yang dia ketahui tanpa berpikir, pria itu adalah Leng Xingguang, anggota klan Tiantian. Setelah kami menangkapnya, kami diam-diam mengirimnya ke wilayah utara. Wei Zuo kembali menegaskan bahwa Leng Xingguang memang ditangkap oleh Shen Shenzong, yang membuat hati Lin Bai hancur. Kalian menangkapnya, apa yang kalian bicarakan? Warisan ortodoks Shen Shenzong kami pada awalnya terkait erat dengan klan Tiantian.
Wei Zuo berkata, para leluhur Shen Shenzong kami pernah menangkap anggota klan Tian-Tian hidup-hidup, mempelajari kekuatan pemangsa siang dan malam, dan akhirnya menciptakan dan menerbitkan roh pemurnian dewa. Dan alasan mengapa kita meraih Leng Xingguang juga untuk terus menyempurnakan seni memurnikan para dewa, agar warisan Taoisme menjadi lebih murni dan kuat. Lin Bai bertanya dengan penasaran, bagaimana rencana kalian untuk melakukan penelitian? Apakah kalian akan membunuh Leng Xingguang secara langsung? Apakah kalian ingin merebut kekuatan melahap? Jika Shen Shenzong berencana untuk membunuh Leng Xingguang, maka Leng Xingguang kemungkinan besar sudah mati saat ini. Aku tidak tahu. Wei Zuo menggelengkan kepalanya berulang kali, tapi kurasa Zhongmen tidak akan membunuh Leng Xingguang semudah itu, dia masih bisa hidup untuk sementara waktu. Lin Bai bertanya dengan penasaran, mengapa kau begitu yakin? Wei Zuo buru-buru berkata, Guru Serigala pasti sangat jelas bahwa anggota klan Tuntian yang hidup jauh lebih berguna daripada anggota klan Tuntian yang mati. Jadi kurasa Zhongmen tidak akan membunuhnya kecuali benar-benar diperlukan. Dia harus dipenjara secara diam-diam di area terlarang Shen Shenzong, dan para leluhur Shen Shenzong mempelajari kekuatan melahap, dan mereka tidak akan membunuhnya sampai jejak kegunaan terakhir terkuras dari tubuh Leng Xingguang. Menurut perkataan Wei Zuo, Leng Xingguang seharusnya tidak mati sekarang, tetapi situasinya juga sangat mengkhawatirkan. Apakah ada cara untuk menyelamatkannya? Lin Bai mengajukan pertanyaan terakhir kepada Wei Zuo. Sebuah solusi. Wei Zuo tercengang. Leng Xingguang dipenjara di area terlarang Shen Shenzong, tempat yang konon Raja Hades harus melepaskan lapisan kulitnya jika pergi ke sana. Menyelamatkan seseorang dari area terlarang Shen Shenzong lebih sulit daripada melewati 18 lapisan neraka. Wei Zuo tidak dapat memikirkan cara untuk menyelamatkan Leng Xingguang untuk sementara waktu, jadi dia berkata kepada Lin Bai dengan tergesa-gesa, jika Tuan Serigala ingin menyelamatkan Leng Xingguang, aku bisa menjadi penolong internal untuk Tuan Serigala. Kau, lupakan saja. Mata Lin Bai tiba-tiba berkilat tajam, dan di saat berikutnya, cahaya pedang terang menyapu langit, memenggal kepala Wei Zuo. Sepertinya menyelamatkan Leng Xingguang membutuhkan rencana jangka panjang. Setelah membunuh Wei Zuo, Lin Bai menghela napas pelan. Dia tahu bahwa jelas tidak bijaksana membiarkan Wei Zuo bertindak sebagai penolong internal. Wei Zuo telah melihat Tuntian Daoyu, jadi dia harus mati. Lin Bai tidak pernah berniat membiarkannya pergi. Setelah Tuntian Daoyu memurnikan daging dan buah Dao Wei Zuo, Lin Bai perlahan menyimpan Tuntian Daoyu, memperlihatkan ruang ini lagi. 6245. Tiangong berbulu. Perhatian banyak orang kuat di istana tertuju pada tirai cahaya yang diproyeksikan dan diganggu oleh Lin Bai. Semua orang tahu bahwa 7 anggota Lian Shenzong sedang menuju Lin Bai, dan mereka berada di lembah Lin Bai. Mereka semua ingin tahu apa yang terjadi di dalam. Tetapi lingkaran sihir yang terganggu itu belum merespons untuk waktu yang lama, jadi mereka hanya bisa cemas. Satu-satunya orang yang tidak terburu-buru adalah Kaisar Chu. Dia telah memerintahkan orang kuat untuk melewati kehampaan dan menyelidiki situasi di lembah. Keluarga kerajaan yang kuat yang menerima perintah Kaisar Chu diam-diam mendekati dunia perburuan dari kehampaan, merobek ruang, dan muncul di atas lembah tempat Lin Bai berada. Mereka menyembunyikan napas mereka, dan tidak ada yang menemukan keberadaan mereka. Total ada 3 orang. Mereka berdiri di atas awan, tertutup oleh awan, dan tidak ada aura dahsyat yang menyebar dari tubuh mereka, seolah-olah mereka menyatu dengan awan. Jika tidak ada prajurit yang mahir dalam teknik deteksi, saya khawatir tidak ada yang akan menemukan keberadaan mereka. Mereka diperintahkan untuk datang dan melihat ke bawah. Lembah itu tenang dan tidak ada pertempuran dahsyat. Lin Bai, yang awalnya berada di lembah itu, dan 7 anggota Shen Shenzong yang tiba di lembah itu juga menghilang saat ini. Ada mayat di tanah, itu adalah lelaki tua yang dibunuh Lin Bai sebelumnya. Selain itu, ada tirai cahaya hitam, seperti bola hitam dengan diameter 1 kilometer, yang menutupi lembah. Kekuatan melahap. Itu klan Tian-Tian. Itu domain Dao. Ketiganya muncul tinggi di langit, melihat ke bawah, dan segera mengidentifikasi sumber kekuatan bola hitam itu, yang merupakan domain Dao yang terkondensasi dari kekuatan melahap klan Tian-Tian. Siapa yang menciptakan ini? Apakah itu 7 orang dari Sekte Shenzhen? Atau Lord Wolf? Siapapun itu, sampaikan beritanya dulu. Ketiganya bekerja sama dalam pembagian tugas. 2 orang mengamati bola hitam di lembah itu dengan saksama, dan yang lainnya menyampaikan berita kepada Kaisar Chu menggunakan metode rahasia. Hehe, sepertinya ada orang lain selain kita di sini. Tiba-tiba seseorang mengucapkan sesuatu yang sangat aneh. Itu anak laki-laki dari Sekte Barbar di wilayah selatan. Mereka memandang pegunungan tinggi di kedua sisi lembah,
dan di salah satu puncak yang menjulang tinggi, mereka melihat seorang pemuda dengan temperamen yang halus. Saat ini ia berdiri di puncak gunung, menahan napas, dan memperhatikan setiap gerakan di lembah. Apakah beritanya sudah dikirim kembali? Tanya seseorang. Kembalikan. Apa kata Kaisar Chu? Mari kita diam dan perhatikan baik-baik. Anak muda dari Manzong itu juga ada di sini, sudahkah kalian memberitahu Kaisar Chu? Kata. Apa perintah Kaisar Chu? Haruskah kita maju dan menghajar pemuda ini? Perintah yang mulia tetap untuk memperhatikan baik-baik dan tetap diam. Karena ada perintah dari Kaisar Chu, ketiga orang kuat itu tidak ikut campur sembarangan, tetapi berdiri di atas awan, mengamati pergerakan di lembah dengan dingin. Tuo Baxin, putra suci dari Sekte Barbar, berdiri di puncak gunung yang jauh, memandang bola hitam di lembah, dengan senyum misterius di wajahnya. Sekitar 2 jam kemudian, bola hitam di lembah perlahan menyusut hingga menghilang, dan kemudian sosok Lin Bai muncul kembali di lembah. Tetapi selain Lin Bai, tidak ada jejak 7 anggota Shenzong. Setelah Lin Bai mengambil tas penyimpanan dari tubuh lelaki tua di tanah, dia menginjak pedang terbang dan langsung menuju cakrawala yang jauh. Yang mulia, Tuan Serigala telah keluar. Ketiga pendekar kuat itu segera mengirimkan kabar, kecuali Tuan Serigala, kami belum melihat tanda-tanda keberadaan 7 anggota Sekte Pemurnian Ilahi yang tersisa. Kemungkinan besar mereka semua telah mati. Tuan Serigala menginjak pedang terbang dan pergi ke arah tenggara. Haruskah kita terus mengikuti? Di Yuhua Tiangong, Kaisar Chu yang duduk di kursi naga memegang gelas anggur, dengan senyum di bibirnya, dan kabar dari ketiga pendekar kuat itu bergema di telinganya. Dia tersenyum tipis, dan menggerakkan bibir dan giginya sedikit, tetapi tidak ada suara, dan dia menggunakan metode rahasia untuk mengirimkan perintah. Kalian tidak perlu mengikuti, selama Lin Bai baik-baik saja. Ketiga pendekar itu memperhatikan bahwa Tuo Baxin, putra suci dari Sekte Barbar, juga pergi saat ini, dan bertanya lagi, apa yang disaksikan putra suci Tuo Baxin dengan mata kepala sendiri, apakah kita perlu maju dan membiarkannya merahasiakannya? Orang-orang barbar bukanlah orang bodoh, mereka tidak akan menceritakan hal-hal ini dengan mudah. Kaisar Chu memerintahkan, jangan khawatir, kalian bisa kembali. Setelah menerima perintah dari Kaisar Chu, ketiga pria kuat itu segera berbalik, merobek ruang, dan pergi dengan tenang. Mereka datang dan pergi dengan tergesa-gesa, tanpa meninggalkan jejak atau napas, seolah-olah mereka tidak pernah muncul di dunia ini. Tidak lama setelah ketiga pria kuat itu pergi, lingkaran proyeksi di lembah ini mulai pulih, dan semua orang di Yuhua Tiangong dapat melihat tirai cahaya proyeksi dengan jelas lagi. Tetapi di lembah itu, selain tubuh dingin lelaki tua yang jatuh ke tanah, tidak ada jejak Lin Bai dan yang lainnya. Sebaliknya, di tirai cahaya lain, mereka melihat Lin Bai yang menginjak pedang terbang dan pergi ke arah tenggara. Adapun 7 anggota Shen Shenzong, mereka tidak pernah muncul lagi. Susunan proyeksi telah dipulihkan. Sepertinya Tuan Serigala kita telah berhasil mengatasi ketujuh orang itu. Meskipun lingkaran proyeksi terganggu barusan, banyak orang di Yuhua Tiangong tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya, tetapi dikombinasikan dengan petunjuk sebelum dan sesudah, tidak sulit bagi mereka untuk melihat bahwa Lin Bai telah berhasil mengalahkan ketujuh orang Shen Shenzong. Melihat pemandangan ini, Ketua Sekte Tiansui Cusi dan Patriark Zhang Bailiu menghela napas lega bersamaan. Metode Tuan Serigala benar-benar cerdas. Seseorang berseru, ketujuh orang Shen Shenzong terkenal di wilayah utara, dan mereka semua berada di alam Tai Dao Guo peringkat teratas. Alam Tai Dao Guo mudah dikalahkan, orang dapat membayangkan bahwa cara dan kekuatan Tuan Serigala ini luar biasa. Seperti yang diharapkan dari pemilik fase tertinggi. Banyak orang mengangguk setuju. Ketujuh anggota Sekte Shenzhen bukanlah orang lemah, dan mereka adalah murid inti dari 4 sekte paling makmur di wilayah utara. Tentu saja, kekuatan mereka tidak perlu diragukan lagi. Namun, Lin Bai mampu membunuh semua orang lain dengan tingkat Tai Dao Guo tingkat menengah. Ini terdengar seperti dongeng, tetapi Lin Bai melakukannya. Banyak orang di Yuhua Tiangong langsung membicarakan kekuatan Lin Bai, tetapi hanya para pendekar dari wilayah utara yang pucat dan terdiam saat itu. Terutama, para pendekar kuat Sekte Shenzhen di wilayah utara, melihat pemandangan ini, kegarangan di mata mereka hampir menyelimuti aula. Zhang Bailiu, Patriark Sekte Tiansui, ragu-ragu berulang kali, tetapi tetap berkata, Tuan Serigala tidak pernah memiliki dendam terhadap para pendekar dari wilayah utara. Mengapa ketujuh anggota Sekte Shenzhen bersikeras untuk mengejar Tuan Serigala? Mengejar sampai ke dasar bumi, dan mengejar sampai ke lembah ini. Sepertinya ini dendam yang mendalam terhadap Tuan Serigala. Mengapa demikian? Apa dendam di antara mereka? Zhang Bailiu tampak berbicara kepada penguasa Cusi,
Tetapi suaranya tidak sengaja direndahkan, melainkan keras dan lantang, seolah-olah dia sengaja berbicara agar para prajurit di Yuhua Tiamong mendengarnya. Anda dapat membaca.